Welcome to Carvaganza and let's talk about cars. Ini dia Hyundai Staria, mobil baru dari Hyundai untuk pasar Indonesia yang banyak orang bilang sebagai rival baru untuk Toyota Alphard. Tapi apa benar Hyundai Staria ini punya apa yang bisa membuatnya jadi penantang atau penjegal dari Toyota Alphard yang udah lebih dari 10 tahun beredar di Indonesia? Nah, pertama kita akan bicara dulu soal desain dari Hyundai Staria ini. Karena ini adalah satu hal yang paling banyak orang bicarakan belakangan ini waktu mobil ini sebelum dan sesudah meluncur di tanggal 20 Agustus 2021 lalu. Yang menonjol adalah desain lampu LED yang memanjang tanpa putus dari kiri ke kanan di fascia depannya. Tapi sebenarnya lampu yang berfungsi sebagai DRL ini terbagi dari 3 bagian. Di sini bagian sebelah kanan, terus ada potongan, di sini ada bagian tengah, dan di sini ada potongan lagi untuk memisahkan lampu ke bagian kirinya. Lampu ini kalau menyala terbagi menjadi 3. Jadi kalau misalnya dalam kondisi terang nggak nyalain lampu utama atau lampu senja, jadi hanya bagian kanan dan kiri yang menyala. Jadi kalau udah gelap, lampu bagian tengahnya ini akan ikut nyala menjadi satu garis tanpa putus, mengikuti nyalanya lampu senja atau lampu utama di bagian bawah ini. Lampu utamanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik LED yang akan memproyeksikan cahaya berwarna putih sebagai penerangan utama, sementara di bagian atasnya masing-masing di sebelah kanan dan kiri adalah lampu sen yang berwarna kuning. Nah, yang menjadi ciri khas lain dari Hyundai Staria ini adalah grillnya yang besar di bagian bawah, nggak mendominasi terlalu tinggi ke atas, yang seolah membuat tampilan atasnya itu bersih tanpa garis macam-macam, sementara bagian bawahnya lebih rame, lebih sibuk dengan berbagai ornamen. Di sini ada golden brass, di sini kepotong ada ornamen dengan bertekstur seperti berlian untuk bagian tengahnya, dan diikuti lagi dengan elemen yang sama seperti di bagian atas untuk menjadi grill intake-nya. Sementara itu warna yang sama juga hadir di bagian splitter atau lip spoiler di bagian bawahnya. Nah, beralih sedikit ke bagian sampingnya, untuk eksterior Hyundai Staria ini kita bisa lihat ada velg alloy 18 inci yang desain palangnya itu sepintas seperti potongan atau kepingan berlian ya. Di sini juga ada aksen warna two-tone seperti di fascia depannya yang menunjukkan kesan berkelas, kesan mewah untuk Hyundai Staria ini. Sementara itu warna yang sama juga kita bisa lihat di bagian cover spion, juga untuk semua handle pintunya. Jadi bukan chrome biasa seperti di mobil-mobil mewah umumnya, tapi untuk Hyundai Staria ini adalah ciri khasnya atau penanda identitasnya, yaitu warna brush chrome dengan aksen coklat atau emas yang lebih gelap dibandingkan mobil-mobil mainstream lainnya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian belakang. Kalau kita lihat eksterior bagian samping untuk Hyundai Staria ini desainnya unik ya, karena hampir nggak ada garis dramatis atau garis terlalu berani seperti yang umumnya terlihat di mobil-mobil yang dianggap sebagai rivalnya seperti Toyota Alphard, Velfire, Honda Odyssey, atau Nissan Elgrand. Bersih semuanya, sementara untuk bagian kaca sampingnya ini benar-benar lebar, besar untuk mungkin memberikan visibilitas yang luas dari bagian dalam dan memberi kesan lega untuk penumpang yang ada di dalam. Untuk desain bagian belakangnya ini, Hyundai seolah ingin membuat Staria bisa menarik perhatian, selalu terlihat atau mencolok di setiap saat mobil ini melintas di jalan. Mulai dari desain lampu belakangnya yang melintang dari atas sampai bawah dengan banyaknya spektrum LED. Di sini untuk lampu bagian untuk lampu rem, ini untuk lampu sen, dan beberapa kombinasi untuk lampu mundur dan lampu senjanya. Dan ini juga elemen brush chrome tadi seperti di bagian samping dan depan untuk emblem penanda kapasitas mesinnya itu 2,2D yang menandakan mesin ini punya mesin 2200 cc diesel seperti di Hyundai Palisade. Sini juga ada logonya besar, dan ini ada logo penanda model ini Staria. Untuk bagian bawahnya lip spoiler juga seperti di bagian door handle, dan emblemnya juga menggunakan warna yang sama, yaitu warna emas atau coklat dengan kesan chrome. Pintu bagasinya tentunya seperti Hyundai sekarang udah bisa membuka secara otomatis yang kita sebut sebagai power tailgate. Di sini sebenarnya untuk ruang bagasi ya cukup lega, apalagi ini masih dengan posisi
kursi baris paling belakang masih terangkat untuk bisa diduduki penumpang. Tapi kalau mau lebih lega lagi ya kita bisa lipat kursi bagian belakang untuk dapat kapasitas bagasi yang jauh lebih besar lagi. Oke, jadi itu dia untuk desain eksterior dari Hyundai Staria. Sekarang waktunya kita lihat ke bagian interior. Nah, ini dia interiornya Hyundai Staria. Untuk bagian depan, yang langsung kita akan bahas adalah desain setirnya. Desainnya unik, nggak seperti model Hyundai yang pernah ada sebelumnya di Indonesia, seperti Palisade, Santa Fe facelift, Kona Electric atau Ioniq Electric. Di sini desainnya baru, cenderung agak sporty, modern, bukan yang lebih ke arah mewah, karena ada 4 palang di bagian setirnya ini. Setirnya juga dimensinya atau diameternya nggak terlalu gede. Di sini ada pedal shift untuk perpindahan gigi manual mungkin kalau mau nyalip. Dan di sini setirnya bisa kita atur posisinya selain tilt juga teleskopik, jadi lebih fleksibel, lebih enak untuk dapat posisi duduk yang ideal. Joknya elektrik, full elektrik, udah bisa di-adjust maju mundur ketinggiannya, terus reclining untuk dapat posisi yang lebih enak atau lebih ideal. Sini udah lapisan kulit semua warna hitam, dan di sini masing-masing kursi depan ada armrest yang bisa dinaik turunin. Jadi untuk perjalanan jauh bisa lebih santai ya duduknya di kursi bagian depan ini. Bagian tengah di sini ada deck yang besar, yang luas. Sini bisa untuk naruh barang kalau kita nggak mau terlalu ribet ke depan. Dan yang pintar di sini ada deck yang bisa dibuka untuk bisa mengakses kompartemen yang cukup dalam. Di sini ada beberapa sekat. Di sini ada bagian utamanya yang dalam. Terus di bagian dalamnya ada juga satu sekat lebih kecil untuk naruh barang lebih tersembunyi lagi. Dan di sini ada 2 buah cup holder yang bisa dilepas kalau kita nggak perlu. Tapi untuk memanfaatkan cup holder ini lebih maksimal dan tanpa harus membuka kompartemen ini secara penuh, kita bisa tutup kompartemennya setengah. Jadi di sini ada pilihannya untuk ketutup penuh, ketutup setengah untuk ngasih ruang atau ngasih bukaan untuk cup holder, dan kebuka sepenuhnya untuk mengakses kompartemen yang besar ini. Nah, yang menarik dari deck bagian tengah ini adalah Hyundai memberikan ornamen ambient light yang memberikan nuansa mewah dan lebih modern untuk mobil seperti Staria ini. Mungkin belum banyak tersedia atau diberikan untuk model-model Hyundai yang ada di Indonesia saat ini, tapi ini menjadi sentuhan menarik untuk mobil yang berorientasi lebih ke keluarga, tapi juga memberikan rangkaian teknologi yang menarik untuk bisa dimiliki. Selain itu nggak cuma di bagian atas, di bagian depan di sini juga masih ada slot kompartemen untuk memberi ekstra ruang penyimpanan kalau kita butuhkan. Dan di bawah dashboardnya di sini juga masih ada kompartemen tambahan yang cukup melimpah. Bicara soal desain dashboardnya, ini bisa dibilang asimetris karena bagian kiri dan bagian kanan untuk masing-masing penumpang dan pengemudi itu beda bentuknya. Di bagian penumpang, dashboardnya lebih maju ke depan, mungkin untuk memberikan legroom yang lebih lega. Tapi untuk bagian pengemudi ini posisi dashboardnya lebih dekat ke bagian pengemudi, mungkin untuk memberi akses posisi setir yang lebih dekat ke pengemudi, jadi lebih ergonomis, nggak usah terlalu maju dan nggak terlalu mundur juga. Di bagian tengahnya ini ada layar 8 inci untuk sistem infotainment yang udah support koneksi Apple CarPlay dan Android Auto, dan juga bisa digunakan secara wireless. Untuk isi menu dan fiturnya kurang lebih atau bisa dibilang benar-benar sama seperti yang Hyundai tawarkan di Hyundai Palisade dan Hyundai Santa Fe versi facelift tahun 2021. Walaupun mobil ini punya dimensi yang panjang, besar, dan luas di bagian interiornya, tapi sayangnya AC hanya dual zone untuk mengatur AC di bagian depan dan di bagian belakang. Untuk bagian depan masing-masing nggak bisa diatur terpisah untuk suhunya. Jadi ini untuk mengatur speednya dari sini. Sementara untuk mengaktifkan AC di belakang, pencet rear climate, dan di sini akan tampil menu untuk mengatur suhunya dan kecepatan AC bertiupnya.
Di sini ada beberapa fitur yang udah umum di mobil-mobil Hyundai yang menengah ke atas, seperti ada fitur auto hold, ada fitur tampilan kamera untuk parkir. Di sini ada ventilator dan heated seat untuk masing-masing penumpang dan pengemudi. Sementara di sini untuk fitur drive mode tersedia 3 pilihan mode, yaitu normal, eco, sport, dan ada mode smart yang bisa kita pilih dengan menekan lama tombol drive mode-nya. Untuk kembali ke mode lain tinggal pencet seperti biasa. Di sini kemudian bagian bawah ada fitur tambahan selain untuk kompartemen. Di sini adalah fitur untuk wireless charging, jadi selama perjalanan kita nggak perlu pakai kabel ribet untuk ngecharge smartphone selama perjalanan, hanya cukup taruh di sini. Tapi kalau misalnya di charging bay sini udah kepake dan ada penumpang lain yang mau ngecharge handphone juga, di sini masih tersedia 2 slot USB dan 1 power outlet 12 volt untuk menjamin nggak kekurangan listrik saat perjalanan bersama Hyundai Staria. Selain itu, untuk kepraktisan, selain di bagian tengah ada 2 buah cup holder, di sini juga tersedia cup holder yang tersimpan untuk di bagian tengah, dan untuk pengemudi juga masih ada 1 cup holder lagi di bagian dekat pilar A. Untuk penambahan kompartemen, di sini juga ada 1 kompartemen tambahan di depan pengemudi, dan di bagian tengah juga ada. Mungkin ini seperti di Hyundai Santa Fe versi sebelum model sekarang ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Hyundai Staria ini punya fitur yang kurang lebih mirip dengan Hyundai Palisade atau Santa Fe versi tahun 2021. Untuk pengemudi dapat meter cluster 10,25 inci yang tampilannya benar-benar mirip seperti Santa Fe dan Palisade, dan di sini untuk fitur-fiturnya juga lumayan lengkap. Dan seperti saya bilang tadi, untuk ambient light-nya di sini kita bisa pilih mulai dari brightness sampai warnanya. Ini tersedia dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pilihan warna untuk ambient light-nya. Di meter cluster ini kita juga bisa gunakan untuk mengatur beberapa fitur driver assistant seperti driver attention warning, forward safety, lane safety, blind spot safety, dan parking safety. Sementara untuk di setir, di sini tersedia fitur cruise control yang sayangnya belum adaptif untuk mobil sekelas Hyundai Staria ini yang harganya udah di atas 700 juta sampai ke 1 miliar rupiah. Untuk menjamin kenyamanan dan keasikan berkendara dengan Hyundai Staria, tersedia juga rangkaian sistem audio dari Bose untuk semua speakernya, dan di sini kita juga bisa nikmati electric sunroof yang tersedia nggak cuma di depan tapi juga di belakang. Itu dia untuk interior bagian depan Hyundai Staria. Sekarang kita lihat ke belakangnya. Nah, kursi penumpang di belakang ini jadi salah satu highlight atau nilai jual utama dari Hyundai Staria, karena disinilah penumpang benar-benar dimanjakan dengan kenyamanan interior, kemewahan yang dimiliki oleh Hyundai Staria selama perjalanan mungkin dalam kota atau bahkan perjalanan jauh. Selain dari remote atau dari depan, pintu bagian samping yang udah electric sliding door ini juga bisa kita tutup dengan tombol di bagian pilar B. Hyundai sebenarnya menyediakan 2 opsi interior untuk Hyundai Staria ini, mulai dari 7-seater yang sekarang kita review di display ini. Sementara ada satu lagi yaitu 9-seater yang menyediakan 4 baris kursi, di mana kursi baris keduanya itu bisa kita putar menghadap ke belakang untuk memberikan nuansa limo atau nuansa lounge saat kita punya atau membawa penumpang yang lebih banyak, dan punya kesan lebih mewah juga. Kursinya ini sama seperti di bagian depan, dilapisin kulit warna hitam, dominan hitam yang membuat tampilannya lebih kalem, lebih nggak bikin mata capek. Dan di sini kita bisa atur posisinya untuk reclining dan posisi tinggi rendah dudukan bagian bawahnya ini secara elektrik. Sayangnya untuk posisi maju mundurnya masih harus secara manual dengan tuas di bagian sampingnya. Ini posisi paling mundur untuk kursi bagian baris keduanya, benar-benar lega. Kaki saya bisa sampai lurus, selonjor ke depan
Posisi kursinya juga kita bisa atur geser ke kanan kiri untuk mungkin ngasih akses lebih lega di bagian depan untuk ngasih jarak antara penumpang di captain seat baris kedua ini. Sementara itu untuk bisa lebih menikmati kenyamanan di baris kedua, bagian footrestnya bisa kita angkat secara elektris tapi dengan proses yang cukup makan waktu ya. Ini motorized sistemnya agak lama, jadi kita harus sabar nunggu sampai dia melipat keluar, terus memanjang dan melipat lagi sampai kita bisa angkat armrestnya atau footrestnya lebih nyaman untuk mobil ini. Kalau masih mau lebih nyaman lagi, tinggal tekan tombol di sini untuk merebahkan lebih jauh lagi. Selain fleksibilitas pengaturan posisi duduknya, untuk kursi bagian baris kedua ini juga masih banyak yang bisa kita nikmati selama perjalanan bersama Hyundai Staria. Bentar, sambil kita balikin dulu ke posisi awal, kita akan lihat apa aja yang dimiliki Hyundai Staria untuk kursi baris keduanya ini. Untuk kaca bagian sampingnya yang benar-benar lebar ini kita masih tetap bisa buka untuk memberi udara segar, atau mungkin kita mau menjangkau bagian luar dengan cara digeser. Sayangnya belum bisa elektris atau nggak tersedia versi elektris seperti mobil-mobil mewah lainnya. Ini mirip seperti di Hyundai H1. Terus untuk menjaga privasi kita bisa tutup dengan sunblind yang juga kita operasikan secara manual. Di bagian pintunya, di bagian bawah ada 2 buah cup holder. Di balik kursi jok depannya ini ada seat pocket dan ada hook untuk gantung barang bawaan. Di sini di bagian belakang deck, di bagian tengah depan tadi, kalau kita tekan bagian atasnya ada 2 buah cup holder. Terus di bagian bawah masing-masing ada 1 USB slot charger untuk masing-masing penumpang kanan dan kiri. Dan kalau kita buka lagi di bagian bawahnya ada kompartemen tambahan yang bisa kita manfaatin untuk menyimpan barang waktu mobil ini mungkin diparkir agar nggak kelihatan dari luar. Jadi itu untuk kursi baris keduanya. Sekarang kita coba ke kursi bagian baris ketiga. Nah, sekarang kita udah di kursi baris ketiga untuk Hyundai Staria versi 7-seater. Begitu duduk di sini, posisinya nggak sesantai di kursi baris pertama atau kursi baris kedua ya. Ini posisi duduknya tinggi. Lihat aja nih posisi kaki sampai kayak gini, nggak yang lebih selonjor. Ini dengan posisi sebelah kiri kursi baris keduanya benar-benar maju, jadi ya benar-benar lega. Kita bisa sampai selonjor juga. Kalau kursi baris tengahnya ya masih tersedia lah ruang untuk selonjorin kaki ke depan, walaupun nggak selega atau selebar kalau kita duduk di baris kedua. Sementara untuk kursi sebelah sini dengan posisi baris kedua yang dimundurin maksimal sampai mentok, sebenarnya nggak sempit, karena bicara soal legroom, lutut saya juga nggak mentok. Dengan saya tinggi 170 cm, masih lumayan bisa gerak kaki, baik itu ke depan atau dilipat ke bawah atau ke belakang. Dan kalau kita ingat, kursi ini masih bisa dimaju mundurin posisinya dari belakang, tapi ya nggak bisa langsung dari sini. Selain itu, fasilitas yang tersedia untuk kursi paling belakang dari Hyundai Staria ini, pertama di bagian balik pilar C sini ada 1 slot USB charging masing-masing di kanan dan kiri. Kemudian untuk jendelanya kita juga tersedia sunblind untuk menjaga privasi, dan di sini masing-masing tersedia 2 buah cup holder dan ada 1 kompartemen tambahan. Dan biar nggak bosan selama perjalanan di kursi baris paling belakang ini, tersedia juga ornamen atau list ambient light yang warnanya kita bisa sesuaikan dengan request untuk diubah dari kursi pengemudi. Hyundai Staria ini punya mesin yang benar-benar sama seperti dipakai di Hyundai Palisade, yaitu diesel turbo 2200 cc dengan tenaga 174 horsepower, sementara torsinya 430 Nm. Transmisinya otomatis 8 percepatan yang untuk Hyundai Staria ini menggerakkan roda depan. Harganya,
Hyundai menawarkan Staria dengan harga mulai 888 juta rupiah on the road Jakarta untuk versi 9-seater. Sementara untuk versi 7-seater harganya lebih tinggi, yaitu 1 miliar 20 juta rupiah on the road Jakarta. Itu tadi kita udah bicara soal first impressions. Ada yang menarik lagi di luar untuk Hyundai Staria. Nah, kalau kita tadi di dalam udah review first impression, sekarang kita dapat kuncinya langsung untuk test drive si Hyundai Staria. Ya, kita langsung test drive ya. Nah, sekarang kita udah nyetir langsung Hyundai Staria di jalanan Jakarta. Kita rasain gimana rasanya mobil yang katanya dibilang jadi lawannya Toyota Alphard. Hal pertama yang langsung kerasa itu dari visibilitasnya, khususnya ke bagian samping. Karena ya seperti saya bilang tadi, kaca sampingnya ini lebar banget, jadi enak untuk melihat ke samping, apalagi untuk ke bagian bawah. Jadi kita bisa lihat bagian jalan yang lebih rendah di bagian samping, lebih enak. Terus spionnya juga gede, dan kalau kita pasang sen di instrumen clusternya akan nunjukin image dari kamera di bagian spion untuk mengurangi blind spot di bagian samping. Terus barusan kita juga putar balik, setirnya enteng. Ya, mobil segede ini emang harusnya setirnya enteng, kalau enggak ya capek, ribet. Dan jadi untuk mobil dengan dimensi yang segede Hyundai Staria ini, selain handlingnya enak dan bikin mobil kerasa compact, bandingan suspensinya juga akan menjamin perjalanan bersama keluarga, misalnya untuk perjalanan jauh, semakin terjamin kenyamanannya. Kita bahas soal mesinnya. Emang mobil ini mesinnya benar-benar sama seperti yang dipakai di Hyundai Palisade, tapi delivery outputnya itu lebih halus, lebih tenang, nggak eksplosif torsinya, apalagi kalau kita coba gas penuh. Dia benar-benar halus ngasih torsinya, ngasih akselerasinya, walaupun suara mesinnya juga jadi kencang. Nah, karena si Staria ini mesinnya diesel, jadi waktu kita agak paksa kerja mesinnya waktu akselerasi atau mau nyalip, suara mesinnya itu jadi kedengeran banget. Nggak seperti mesin bensin yang lebih senyap, apalagi kalau mesin V6 yang mungkin suaranya lebih halus. Minusnya untuk Staria ini karena mesin diesel, jadi dia lebih kerasa berisik. Suara mesinnya ke kabin lebih jelas kedengeran dibandingkan Alphard mungkin ya. Terus lagi soal visibilitas, ini salah satu hal yang benar-benar bisa diapresiasi dari Hyundai Staria, karena ke depan juga lebar banget, luas pandangannya, apalagi ditambah dengan adanya sunroof di bagian atas sama belakang, itu nambah kesan lega dari mobil yang emang dimensinya udah benar-benar besar. Untuk remnya juga gradualnya itu enak, ngasih inputnya dia nggak langsung yang gigit kenceng, tapi dia pelan-pelan, jadi lebih nyaman juga untuk mobil seperti Staria yang emang diprioritaskan untuk nyaman bawa keluarga ya. Nah, satu hal lagi yang langsung saya notice soal kenyamanan dari Hyundai Staria ini adalah dari kekedapan kabinnya. Begitu masuk terus jalan pakai Hyundai Staria ini, langsung kerasa kalau ini kekedapannya di atas rata-rata apa yang pernah Hyundai tawarkan di produk-produknya yang pernah ada di Indonesia. Kalau bisa dibandingin sih, ini mungkin levelnya sama kayak kekedapan kabinnya si Hyundai Palisade yang mungkin harganya juga udah sama-sama nyentuh 1 miliar rupiah ya di Indonesia. Tapi untuk pengemudi seperti yang saya rasain sekarang ini waktu nyoba Hyundai Staria adalah yang kurang nyaman adalah untuk menjangkau si sistem infotainmentnya, karena untuk posisi duduk santai gini aja tangan nggak nyampe ke layar sentuh, harus agak maju sampai untuk bisa nyentuh sistem infotainmentnya ini.
mungkin memang dirancang agar kita waktu nyetir itu nggak sibuk tangannya ke sistem infotainment, jadi fokus tangan di setir, nggak teralih perhatiannya. Jadi lebih aman untuk pengemudi kita sendiri, bahkan sampai ke penumpang juga. Tapi biar bisa lebih santai untuk nyetir Hyundai Staria ini, paling nggak kita di kursi driver sama penumpang depan udah dapat armrest masing-masing yang bisa kita atur posisinya sesuai nyamannya kita gimana. Tapi sekali lagi ini mobil yang lega, baik dari visual maupun visibilitasnya, terus hening, kedap, mesinnya cukup powerful untuk diajak lari. Tapi untuk soal kekedapannya sayangnya karena mesin diesel jadi agak terganggu, terkompromi dibandingkan kalau mungkin misalnya pakai mesin bensin. Jadi ya ada plus minusnya lah untuk pakai Hyundai Staria ini sebagai mobil keluarga yang besar, mewah, banyak fitur juga. Oh ya, bicara soal fitur, selama jalan tadi beberapa fiturnya juga aktif seperti blind spot warning, terus cross traffic, ada lane keeping assist. Jadi kalau misalnya kita lupa ngerem dan semakin dekat dengan kendaraan di depan dalam kecepatan yang nggak aman, jadi Staria ini akan langsung override, mengambil alih ngerem untuk mencegah terjadinya kecelakaan waktu kita lengah. Selain itu, di Hyundai Staria ini juga tersedia 3 driving mode yang bisa kita pilih dari tombol di sini. Sekarang kita lagi di mode normal. Ada pilihan Eco untuk bikin irit konsumsi BBM-nya, dan ada Sport untuk ngasih performa yang lebih maksimal dari mesin diesel 2200 cc turbonya ini. Tapi seperti saya bilang tadi, walaupun mobil ini udah dipindah ke mode sport, delivery output mesin ke rodanya itu tetap halus, terutama untuk torsi, tapi seenggaknya bisa lebih kenceng untuk ngajak mobil ini waktu mau nyalip kendaraan lain, misalnya seperti di jalan tol atau waktu lalu lintasnya lancar. Yang jelas nyaman lah untuk pakai mobil ini dari segala aspek. Nah, jadi itu dia first impression review dan sekaligus first drive untuk Hyundai Staria MPV baru dari Hyundai yang digadang-gadang jadi lawannya Toyota Alphard. Sebenarnya mobil ini cocok atau enggak dibilang atau disebut sebagai lawannya Alphard? Bisa iya, bisa enggak. Untuk soal desain, mungkin desain unik dari Hyundai Staria ini bisa jadi pilihan menarik kalau untuk konsumen yang udah merasa bosen dengan pilihan seperti Alphard, Velfire, dan lain-lain yang selama ini udah ada di Indonesia. Tapi soal fitur dan kemewahan, fitur mungkin bisa bertanding dengan Alphard, tapi untuk kemewahan di interior mungkin harus berusaha lebih keras lagi Hyundai untuk bisa menyamai level kemewahan dari Toyota Alphard, bahkan mungkin untuk Lexus LM 350. Jadi itu dia first impression review dan first drive untuk Hyundai Staria. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau suka video ini silahkan klik tombol like. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Jangan lupa juga untuk main ke channel The Official Auto, ke website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Terima kasih, sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.